kalau memang sudah ada izinnya ibadah, berarti yang merusak salah. Nah, poinnya di mana? Kita harus tahu konteks kejadiannya, kronologisnya seperti apa di TKP. Panjangnya. Ya. Oke, jadi ya, Anda betul. setuju atau tidak? Anda ya tergantung izinnya. Ya nggak bisa. Izinnya apa? Makanya izinnya saya bilang teman-teman. Iya, makanya saya bilang Islam mengajarkan kebencian pada simbol Kristen. Marah. Saya sudah pernah bilang agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya yang ngomong. Islamnya langsung menurut saya yang harus ditinggalkan. Apakah membantu itu sesuatu yang jelek? Baik, makanya saya bilang teman-teman, kalian muslim-muslim yang ngomong, kami mengutuk perbuatan ini, kami tidak setuju. Kamu itu belajar dulu ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini buktinya orang Sukabumi mendukungnya. Menyimak Jibril atau baru saja datang? Baru aja. Oke, Jibril, tahu kejadian yang lagi viral sekarang ya? Apa tuh? Masalah umat Islam merusak satu tempat di mana di sini salibnya diturunkan, dibanting-banting, dihancurkan, dipecahkan, dipatahkan. Tahu berita itu? Ya, dengar aja. Oke. Pertanyaan saya begini. Kamu sebagai muslim setuju nggak dengan perbuatan itu? Nah, saya jelaskan dulu ya. Kan situ nanya ya. Silakan. Nah, jadi gini, saya orang hukum juga ngerti. Jadi gini, izinnya apa? Diawali dengan izinnya apa? Izinnya rumah apa tempat ibadah? Kalau izinnya rumah dijadikan tempat ibadah, itu salah. Ya, tapi kalau memang sudah ada izinnya ibadah, berarti yang merusak salah. Nah, poinnya di mana? Kita harus tahu konteks kejadiannya, kronologisnya seperti apa di TKP. Panjangnya. Ya. Oke, jadi Anda betul. setuju atau tidak? Anda ya tergantung izinnya. Ya nggak bisa. Izinnya apa? Makanya izinnya saya bilang teman-teman. Iya, makanya saya bilang Islam mengajarkan kebencian pada simbol Kristen. Ya nggak bisa. Ini negara hukum. Izinnya apa? Baik. Kan ada administrasi. Baik. Sekarang perkara yang lebih besar daripada itu. Sekarang saya tanya nih, Jibril. Ya. Menurut Anda benar atau tidak Islam mengajarkan kebencian pada simbol Kristen, yaitu salib? Tidak ada. Tidak. Baik. Tidak ada. Pernah dengar Nabi Isa akan datang kembali besok? Isa ya, menurut ajaran Kristen. Dengar dulu sebentar. Menurut ajaran Islam, Isa akan datang lagi, betul? Ya. Menurut Al-Qur'an, ya. Saya jawab nih, menurut Al-Qur'an. Mulai gangsingan. Tadi kan nanya. Ajaran agama Islam, benarkah Isa akan datang kembali? Iya kan penjelasan itu harus diuraikan, bukan iya dan tidak. Itu pertanyaan nggak jelas. Sebelum diuraikan, saya mau tanya dulu, benarkah Isa akan datang kembali? Ya kalau sepenggal doang nanti orang mengertinya beda. Sudah saya bilang teman-teman. Ketika Islam membuka mulutnya menjelaskan agamanya, maka disitulah mulutnya akan berdusta tanpa henti-henti. Bukan, kita harus menjelaskan penjabaran. Pertanyaan saya sederhana, Jibril. Pertanyaan saya, apakah Isa akan datang? Betul. Ngapain dia? Ada tugas karena ngapain? Di Islam Yesus itu kan Nabi. Ya kan? Utusan. Yang kita bahas Nabi Isa di dalam ajaran agama Islam, Nabi Isa akan datang ngapain? Ya dengerin dulu, saya belum semua dijelaskan itu sudah potong. Oke, saya bantu. Dengerin dulu. Menurut ajaran agama Islam, Isa akan datang mematahkan salib. Benar atau salah? Salah satunya ada lagi. Oke. Ketika dia mematahkan salib, sekarang saya tanya. Tadi kamu bilang nih, mematahkan salib ini Anda tidak setuju. Sekarang saya tanya, ketika Isa mematahkan salib seperti yang diperbuat oleh orang ini, dia sebagai di depan, umat muslim di belakang menghancurkan salib. Itu framing namanya. Itu framing, dengerin dulu. Isa mematahkan salib kalau berbicara
berdasarkan hukum, berdasarkan aturan. Oke, Ya, sekarang saya tanya, apakah Isa akan mematahkan salib? Saya orang hukum loh. Saya orang hukum. Saya situ mau tahu pangkat saya apa? Orang hukum kok kayak gini bahasanya. Iya, dengerin Orang dulu, hukum, dengerin tapi nggak makanya. ngerti hukum. Ini saya mau jabarin situ framing. Apa pangkatmu? Penasaran saya. Pangkatmu apa? Ya nggak perlu dibicarakan. Ya. Kayak begini Makanya kualitas pendidikan hukum. Dengerin. Kamu mau kan berdebat hukum dengan saya? Ya. Oke, dasar Perdata apa yang digunakan? Pidana? Sebentar. Perdata apa pidana? Mau perdata mau pidana, nggak masalah. Sekarang saya tanya, dasar apa yang digunakan seseorang sebagai landasan hukum untuk masuk ke pekarangan orang, merusak pekarangan orang, merusak rumah itu? Dasar hukum apa yang digunakan? Ya tergantung laporan. Berdasarkan laporan dan saksi-saksi. Berat ini teman-teman, inilah orang Islam. Iya. Berdasarkan laporan dan saksi-saksi dong. Oke, sekarang tunjuk dasar hukum bagi orang-orang atau massa, sekelompok orang-orang untuk masuk dan merusak apa yang ada di situ. Coba, tunjuk dasar hukumnya. Itu kan tergantung informasi. Kita lihat kalau memang betul itu yang dilaporkan. Ditanya dasar hukumnya apa? Kagak tahu. Oke, sekarang saya tanya kamu. Dasarnya itu ya laporan. Oke, sekarang saya dasar hukumnya laporan. Dasar hukum laporan. Ya kan berdasarkan ada laporan. Ya, diawali kan dengan laporan. Laporan itu bukan dasar hukum, Peang. Laporan dasar itu dasar untuk menindaklanjuti sesuatu, bukan dasar hukum. Ya itu berdasarkan laporan kan menindaklanjuti. Sekarang laporan saya tanya dulu, sama kamu. Oke, ditindaklanjuti ke TKP. Sebentar. Seorang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap suatu barang, merusak dan lain sebagainya, itu melanggar hukum pasal berapa? Ya melanggar hukum. Melanggar hukum, pangkat saya apa? Ya. Itu melanggar hukum KUHP pasal 170, melakukan perusakan. Iya. Itu memang berat ini, aduh. Udah kau tidur di bawah sana, Mi? Ada apa dengan Sukabumi? Ya, Sukabumi ini lagi viral di Sukabumi ini ya, Kang ya. Nah, di Sukabumi tentu saja. Di mana? Di Sukabumi tidak dengar beritanya. Ini diragukan ini orang Sukabumi. Bentar. Anda tidak tahu kejadian di Sukabumi, orang yang merusak rumah, kemudian merusak salib. Hah? Ya, itu kan rumah pribadi. Oke. Sekarang pertanyaan saya begini. Kalau di rumah pribadi, berarti Anda sudah tahu ya beritanya ya? Nggak perlu saya tunjukkan ya? Itu kejadian di Cidahu, tapi iya, saya tahu kejadian. Iya, makanya saya tanya. Di sini. Anda tahu kejadiannya? Kejadiannya saya waktu sholat Jumat itu gak tahu, saya fokus ibadah, Dis. Iya, habis sholat Jumat, habis nyembah Allah, langsung melaksanakan firman Allah. Habis sholat Jumat ngerusak rumah. Jadi kalau kamu tahu sejarah sholat Jumat itu dulu dilakukan untuk umat Islam kumpul. Mau mana lagi yang mau kita serang ini, itu sejarah sholat Jumat. Biar Anda tahu. Makanya tidak ada kamu cari hadis-hadis, cari buku-buku Islam. Nggak ada di sholat Jumat itu khotbah Muhammad sholat Jumat. Kalau ada saya lompat dari Monas. Karena dulu sholat Jumat itu kumpul-kumpul buat mau nyerang orang. Baik. Sekarang saya ini kan. Mau tahu kasus Cidahu dari mana? Tahu saya dari kasus Cidahu, dari keterangan pemilik. Yang mau bicara Anda dulu atau saya dulu? Anda dulu atau saya dulu yang mau bicara? Silakan. Manehula. Oke, baik. Saya kita bahasa Indonesia aja biar orang pada dengar nih. Perhatikan. Jangan merokok atuh. Inilah muslim teman-teman ya, sholat pulang Jumatan rokok. Bila perlu tambah alkohol, lalu ngerusak rumah orang. Ini tabiat orang Islam memang begini, teman-teman ya. Baik, begini. Dari keterangan pemilik rumah yang videonya sudah beredar di mana-mana, jadi dia bilang begini. Tempat itu adalah sebuah... Apakah saya boleh bicara?
Baik. Jadi pemilik rumah atau pemilik tempat itu, dia sudah mengupload video dan itu sudah viral di mana-mana. Dia bilang begini, tempat itu adalah sebuah villa. Di mana villa itu dipergunakan untuk retreat. Tahu retreat? Retreat tahu nggak? Ah, gini. Jadi ada sekelompok pemuda-pemudi, remaja, itu main gitu. Healing, kalau bahasa kita itu ya. Healing atau pengen jalan-jalan begitulah, cari nuansa lain begitu. Nah, mereka kumpul di situ, kemudian mereka di situ melakukan kegiatan rohani. Nah, itu menurut saya hal-hal yang wajar-wajar saja. Karena umat muslim pun ada mereka acara yasinan di rumah, ya kan? Mereka ada di situ acara ngaji bareng di rumah. Enggak masalah, tetangga saya juga sering begitu, enggak masalah. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalian umat muslim melakukan pengerusakan, melakukan di situ kegiatan-kegiatan yang anarkis, patahkan salib nih, fotonya nih, nggak tahu nih foto siapa ini mungkin tetanggamu nih, orang Cidahu nih. Ah, silakan tanggapanmu. Itu sebenarnya perlu diketahui izinnya itu bangunan. Apakah itu memiliki izin atau enggak? Gitu. Terus? Gitu. Kan itu izin untuk rumah pribadi, bukan untuk ritual, bukan untuk rumah ibadah. Sudah? Jangan dibisu-bisukan atuh, Kang. Jangan dibisu-bisukan. Wah, yang motor. Ah. Itu izin untuk rumah pribadi, bukan untuk rumah ibadah, Dis. Gitu, Dis. Sudah? Kamu jangan kan. Iya, sudah. Baik. Apakah kalau sebuah tempat tidak ada izinnya, kemudian orang berhak merusaknya, melakukan tindakan-tindakan yang demikian itu yang Anda tonton, dipecahin, dipatahkan salibnya, apakah itu pembenaran? Karena tidak ada izinnya? Oke. Nah, sekarang yang bangunan yang tidak memiliki izin, apakah perlu digusur? Baik, yang menggusur siapa? Kerjaan siapa yang menggusur? Jika kita mengabdi kepada pemerintah, apakah kita salah membantu pemerintah untuk menggusur? Baik. Saya bilang ya. Kan sudah saya bilang teman-teman. Jadi kalau teman-teman di luaran sana, di luar Sukabumi, di luar Cidahu ngomong-ngomong, muslim-muslim yang di luaran yang ngomong, kami mengutuk perbuatan itu, mereka botol, betul. Beleguk, betul mereka, betul nggak? Betul nggak? Dis, saya tanya, apakah saya salah membantu pemerintah untuk menggusur? Tidak salah. Berarti ya, menurut bahkan saya baik. Makanya betul. Saya bilang dengar, tenang. Justru di sini saya mengatakan bahwa orang Islam bisa gantian saya bicara? Oke, silakan. Oke, silakan. Baik, jadi begini ya, Kang ya. Saya cuma mau bilang bahwa apa yang dilakukan oleh orang Islam ini memang ajaran agama Islam. Makanya saya tidak berani menyalahkannya karena itu ajarannya. Maksud saya tidak berani menyalahkannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi kalau menurut pandangan saya, jangankan ajarannya, Islamnya langsung menurut saya yang harus ditinggalkan. Apakah membantu itu sesuatu yang jelek? Baik, makanya saya bilang teman-teman, kalian muslim-muslim yang ngomong, kami mengutuk perbuatan ini, kami tidak setuju. Kamu itu belajar dulu ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini buktinya orang Sukabumi mendukungnya. Sebaiknya kamu belajar dulu ilmu hukum. Betul. Jadi berdasarkan hukum, seseorang boleh melakukan penegakan hukum sendiri, boleh merusak rumah orang sendiri, nggak usah bikin repot pemerintah. Pemerintah, lu kagak usah repot-repot ngambil eskavator, kagak usah repot-repot. Biar umat yang turun sungguh ajaran agama Islam. Makanya sudah saya bilang teman-teman, yang perlu dibubarin itu bukan agamanya yang perlu dibubarin, itu agamanya. Parah. Saya sudah pernah bilang, agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya yang ngomong.
apakah yang merusak itu agama Islam? Orang-orang yang merusak itu beragama Islam? Saya tanya kamu dulu. Tadi katanya orang-orang habis Jumatan. Pertanyaan saya, siapakah orang yang Jumatan? Orang Islam waktu itu, waktu di masjid di waktu wiridan, kamu tahu? Oke, sekarang saya tanya, siapa yang merusak? Siapa yang merusak tempat ini? Orang Islam atau bukan? Ya gak tahu, kamu yang Gak menuduh. tahu. Sudah saya bilang teman-teman. Ketika seorang Islam menjelaskan agamanya, disitulah mulutnya harus mengucapkan kata-kata dusta. Hati-hati, seandainya yang merusak itu bukan orang Islam, terus Anda mengatasnamakan Islam, Saya yang akan bertanggung jawab. Saya pastikan itu yang rusak orang Islam. Sungguh Anda nekat yang nyata. Sekarang saya mau tanya. Kang, pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang? Dis, saya mau tanya, makna Esa di iman Kristen itu seperti apa? Jangan ke situ. Benar Nabi Isa akan datang? Bukan berani gak? Makna Esa di umat Kristen seperti apa? Kalian sudah lihat kan? Jadi teman-teman, saya mau bilang begini, kita ini jangan munafik. Jadi kalau ada orang Islam ngancurin salib, ya, mematahkan salib, menurunkan salib ini, itu adalah ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam mengajarkan kebencian pada simbol-simbol Kristen. Siapa nanti yang akan mengeksekusi perbuatan itu? Nabi Isa. Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib, betul? Jadi kamu gak berani jawab pertanyaan saya. Kamu gak berani jawab pertanyaan saya. Berani gak? Nabi Isa akan datang mematahkan salib. Nih, saya ganti dulu background saya ya. Lihat nih Kang ya, perhatikan Kang ya. Nih, Nabi Isa belum turun patahkan salib. Umat Islam sudah duluan melaksanakannya. Jadi kalau ada umat muslim, ya, kalau ada umat muslim di Sukabumi sedang melaksanakan pematahan salib, merusak salib, itu teh sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Edis, jika benar kamu berilmu, jawab dulu pertanyaan saya. Mau lari dari tema? Bukan, makna Esa dalam umat Kristen itu seperti apa, Dis? Di mana Esa itu bahasa naon? Bahasa apa itu Esa itu? Nah, bahasa apa Esa itu? Esa itu. Sekarang begini saja ya, Rayagung. Anda setuju tidak bahwa ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika? Anda setuju nggak? Jelaskan dulu. Jelaskan bertentangannya di mana? Baik. Coba. Anda pernah dengar nggak bahwasanya ini kan Jawa Barat nih, kan ada itu gerakan NII-TII. Pernah dengar? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Makanya teman-teman, ini sulit ini teman-teman. Jadi ada satu gerakan ya, itu pusatnya itu kalau nggak salah di ya daerah Jawa Barat lah ya. Itu ada satu gerakan ingin mendirikan negara Islam Indonesia, DII-TII itu. Kenapa mereka ingin mendirikan itu? Karena mereka ingin menggulingkan Pancasila, ingin menggulingkan dasar negara kita. Makanya mereka mau mendirikan negara syariat Islam. Karena apa? Karena Pancasila bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bertentangannya di mana? Jelaskan, Dis. Kalau tidak bertentang. Oke, sekarang saya tanya, menurut Al-Qur'an, hukum yang harus dilakukan itu hukum Allah atau hukum kafir? Apakah ketuhanan Maha Esa tidak mencakup hukum Allah? Baik, sekarang saya tanya, apakah Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak? Nggak tahu saya, Dis. Nggak tahu. Iya gimana mau tahu? Nih, saya bukan dokter Pancasila. Bagaimana? Coba. Saya bukan dokter Pancasila. Saya tanya sama kamu, kan kamu orang berilmu. Kamu Pancasila. Makna dari sila pertama itu apa? Dis? Baik. Sekarang ya,
saya akan tunjukkan, contoh misalnya, salah satu butir Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia. Tahu? Wah, jangan loncat dari pertama dulu. Ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Baik. Enggak. Oke, di dalam Al-Quran Rob ada berapa? Oke, di dalam Al-Quran ada berapa Rob? Rob itu ada Robun Hakikiyun, ada Robun Majajiun. Iya, gitu. Berapa Rob? Ada berapa Rob? Ya kalau Robun Majajiun banyak. Gimana? Kamu itu penganut banyak Rob, gimana? Apa bahasa Indonesianya Rob? Bisa pengurus, bisa pemilik. Oke, Allah Rob nggak? Itu Robun Hakikiyun. Iya, Rob nggak? Ya pemilik yang sebenarnya. Oke, Rob. Muhammad Rob nggak? Itu Robun Majajiun. Berarti berapa Robmu? Ini. Mulai akrobat. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ngomong katanya Rob kami hanya ada 1, Tuhan kami hanya 1. Ternyata Tuhan kalian 2, Allah dan Muhammad. Berarti bertentangan dengan sila pertama. Kemudian sila yang kedua apa? Ya lah gantian kata Rob yo, jangan terima. Oke, sekarang sila kedua apa? Kata Rob, saya ajarkan kamu bahasa Arab ya. Kata Rob itu kalau disematkan kepada Tuhan itu maknanya Robun Hakikiyun. Kalau disematkan kepada makhluk itu maknanya Robun Majajiun. Oke, baik. Jadi Allah dan Muhammad sama-sama Rob, betul? Beda. Kalau Allah Robun Hakikiyun, kalau Muhammad Robun Majajiun. Oke, gitu, dua-duanya sama-sama Rob nggak? Ya beda, pakai kaid. Kamu ya, Rob juga nggak? Ya kan kamu gak ngerti bahasa Arab. Iya, ngapain bahasa Indonesia? Intinya Muhammad itu Robmu, betul atau salah? Itu Nabi. Waduh, dijabanin, tidak berani menjawab. Muhammad Robmu, betul atau salah? Robun Majajiun, betul. Betul. Allah Robmu, betul atau salah? Itu Robun Hakikiyun, Dis. Oke, berarti pertanyaan saya ada berapa Rob di sini? Robun Hakikiyun 1, Robun Majajiun 1. Iya, berarti ada berapa Rob? Ada 1 Rob. Aduh, tiba-tiba 1. Makanya saya bilang, Muhammad itu Rob ada saklarnya. On, off. Kemudian Persatuan Indonesia. Coba sekarang nih, masalah Persatuan Indonesia nih, Kang. Dengerin, Kang, ya, dengerin. Dengerin dulu. Cicing. Aduh, cicing. Dengar. Dengan 1 kan menurut umat Kristen. Nah. Dengar sekarang ya, dengar. Di dalam sila berikutnya itu ada sila Persatuan Indonesia. Apakah ajaran agama Islam bertentangan dengan Persatuan Indonesia? Enggak bertentangan. Oke, baik. Boleh enggak seorang muslim berteman dengan orang non-muslim? Boleh, secara hablum minan nas. Boleh. Saya tunjukkan dalilnya gimana? Bahwa umat muslim dilarang berteman dengan non-muslim gimana? Mau saya tunjukkan dalilnya? Boleh. Baik, saya tunjukkan. Tapi dalam kitab karangan boleh. Karena saya tidak mencari kitab orang lain. Saya membuat kitab sendiri. Saya balikkan kamera saya. Inilah benar-benar ya orang Islam ya. Nih. Katanya Persatuan Indonesia. Boro-boro persatuan sesama muslim saja saling baku hantam. Nih. Perhatikan. Di dalam hadis Sunan Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang-orang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Hadisnya Hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud. Sungguh kamu nekat yang nyata. Jadi bagaimana mungkin ada Persatuan Indonesia isinya saja kayak begini? Jadi pertanyaannya umat Kristen beriman kagak? Beriman gak? Yahudi beriman gak? Kan itu tulisannya orang beriman. Oke, sekarang saya tanya, apakah orang Kristen, orang Yahudi termasuk orang yang beriman? Ya jawab kamu sendiri, kamu. Nah, bingung. Sekarang, saya balik lagi kamera saya. Nih, aduh, saya tanya nih. Apakah Yahudi dan Nasrani adalah orang yang beriman?
Kamu nanya mulu, giliran ditanya kamu. Makanya saya bilang, ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ngomong saya, yang ngomong Edis TV. Makanya menurut pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, agama Islam harus dibubarkan. Kalau saya yang ngomong agama Islam harus dibubarkan, tangkap, penjarakan. Tapi kalau Muslim yang ngomong agama selain Islam harus dibubarkan, mau dengar nggak? Tokoh Jawa Barat juga nih. Pernah dengar Egy Sujana? Tahu Egy Sujana? Nggak kenal. Ya, Apa kata Egy Sujana? Egy Sujana itu pernah mengatakan begini nih. Saya putarkan, dengarkan videonya ya. Kalau Islam yang ngomong, itu namanya dakwah. Kalau saya ngomong Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila, mau penjarakan. Perhatikan dengan baik. Tenang. Saya. Gimana? Nah, kamu itu tadi kan kamu ngebahas rumah yang digusur di tempat saya, terus kamu memitnah orang Muslim yang menggusurnya. Buktikan bahwa orang-orang yang menggusur itu orang Muslim. Sebelum ke situ, buktikan. Sebelum ke situ,